kalau ijazah ini ternyata nantinya palsu, maka tuntutan kepada Polda itu bukan menaikkan status Pak Roy Suryo dan kawan-kawan menjadi tersangka. Justru konstruksi hukumnya, ya, tuduhan pencemaran nama baik 310 KUHP dan juga tuduhan fitnah 311 KUHP yang dianggap, ya, itu terjadi karena objek ijazahnya itu disebut palsu, itu gugur atau harus dihentikan, atau bahasa hukumnya di SP3. Jadi penyidik Polda semestinya justru wajib menerbitkan SP3, surat pemberitahuan pemberhentian penyidikan begitu. Sehingga kasus ijazah palsu yang dilaporkan sebagai pencemaran oleh saudara Joko Widodo itu dihentikan di Polda. Dan hari ini justru kami datang ke Barreskrim, tadi juga sudah ada surat yang diserahkan melalui Irwasum. Ini adalah temuan yang harusnya membuka kembali kasus dugaan palsu 263 KUHP yang sebelumnya sudah dilaporkan namun dihentikan proses penyelidikan. Tapi yang paling penting adalah nomenklatur penghentian penyelidikan itu bukan nomenklatur yang menjadi kewenangan penyidik, karena penyidik sebenarnya tidak punya kewenangan untuk menghentikan dalam bentuk surat keputusan seperti SP3. Karena penyelidikan itu kapanpun ketika ada bukti yang bisa ditelaah lebih lanjut ya bisa dibuka kembali. Karena itulah kami tadi juga melalui Irwasum, melalui Pak Rizal Fadila sudah mengirim surat dan nanti suratnya akan ditelaah lebih lanjut. Selanjutnya kami juga ingin menegaskan, semestinya kalau memang negara ini, bangsa kita dididik secara intelektual, semestinya narasi intelektual yang disampaikan oleh Dr. Rismond, Dr. Roy Suryo dan kawan-kawan ini dijawab secara intelektual, bukan dengan statement yang bernada peyoratif. Misalnya, kami menggunakan nomenklatur RRT, Roy Suryo, Rismond dan Fauzia Tiasuma, tiba-tiba disebut teroris. Benar-benar tidak bermoral begitu loh. Memang benar kalau mereka merasa diteror dengan kasus ijazah palsu ini, sederhana dijawab dengan meminta kepada Presiden Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia, untuk menunjukkan ijazah itu. Sebenarnya yang membuat teror, yang memecah belah adalah keengganan saudara Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya. Mulanya kami tidak tahu motifnya apa, kenapa tidak segera ditunjukkan, padahal itu sederhana. Tetapi setelah ada temuan di KPU, ternyata objeknya sama yang sebelumnya. Ya, Sandi dari PSI itu mengatakan itu bukan diperoleh dari Presiden Joko Widodo yang Presiden ke-7 ini, kami anggap tadinya ada produk lain. Tapi kalau ternyata produknya sama, wajar kemudian saudara Joko Widodo enggan atau tidak mau menunjukkan ijazah yang sudah dikualifikasi palsu melalui penelitian. Dan saya juga ingin tegaskan demikian. Intervensi daripada masyarakat kepada institusi kepolisian itulah yang jadi masalah di negeri ini. Karena itu tidak layak orang-orang yang mengaku pendukung Jokowi ini mengintervensi Polda untuk meminta-minta klien kami untuk dinaikkan tersangka. Justru sebaliknya hari ini Polda semestinya menghentikan penyidikan di Polda dan Barreskrim justru harus membuka kembali penyelidikan dugaan ijazah palsu melalui pasal 263 KUHP. Kenapa demikian? Karena mereka yang konferensi pers pada tanggal 2 Oktober yang lalu itu tidak punya legal standing. Statement tentang minta untuk naik status tersangka pada kasus pencemaran setidak-tidaknya baru bernilai kalau itu disampaikan langsung saudara Joko Widodo karena dia selaku pelapornya yang merasa dicemarkan, direndahkan serendah-rendahnya, dihinakan seindah-indahnya, bukan gerombolan mereka yang kemarin kompres begitu, atau setidaknya kuasa hukum. Dan kami komunikasi baik dengan kuasa hukum saudara Joko Widodo relatif elegan, tidak mengambil porsi yang bukan porsinya. Ini siapa mereka-mereka ini? Tapi karena mereka sudah berstatement di depan publik, bahkan terakhir mau demo dengan pakai bikini, nah kami perlu merespon itu agar tidak dianggap kalau kami diam dianggap pembenaran atau persetujuan terhadap konferensi pers mereka.